Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adha, Sekilas IT. Banyak teman-teman yang nanyain ya, apalagi di video rakitan-rakitan PC yang kemarin, Bang, kok bisa sih rakit PC 5 juta, 6 juta dengan performa yang cukup bagus? Di mana belinya dan gimana cara mendapatkan komponen yang layak dibeli atau enggak layak dibeli? Ya, jadi di video kali ini saya akan sedikit berbagi pengalaman aja ya. Kalau misalkan saya sering beli komponen bekas atau sering COD gitu ya, di mana cara belinya dan seperti apa caranya gitu ya. Oke, kalian simak video ini aja. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian gitu ya. Tapi by the way, sorry ya kalau misalkan di background ini, soalnya di belakang ada yang hajatan, jadi suaranya agak mungkin ya, mudah-mudahan nggak kedengeran ya, ada dangdut. Oke, kita langsung saja. Yang pertama, kenapa Bang bisa rakit PC 5 juta, 6 juta ya, mendapatkan komponen-komponen second dan itu ternyata performanya bagus dan barang-barangnya ternyata cukup bagus juga. Yang pertama di sini biasanya saya tuh nyarinya tuh di marketplace Facebook, teman-teman. Kenapa marketplace Facebook? Karena yang pertama, para PC entusias kebanyakan sekarang tuh komunitasnya ada di Facebook. Itu yang pertama. Terus kedua, toko-toko juga biasanya dia punya akun Facebook yang menjual komponen-komponennya. Terus yang ketiganya biasanya ada seorang freelance gitu ya, yang ya sampingan aja mereka jual beli komponen yang dijualnya juga di marketplace Facebook gitu. Jadi di marketplace Facebook itu banyak banget orang-orang yang jual beli di sana. Bahkan saya pribadi ya kadang gitu ya, ada PC yang mau dijual, saya langsung teringatnya ya udah saya iklanin aja di Facebook gitu ya. Di sana banyak banget pilihan. Biasanya, nah di sini ya saya cari-cari dulu komponen yang pertama saya beli kalau misalkan saya mau rakit PC, yang pertama saya cari adalah prosesor dan motherboardnya. Tapi ya saya kasih waktu tuh jangan lebih dari 1 bulan. Jangan juga terlalu cepat ya. Karena kalau misalkan kita terlalu cepat, kita rusuh gitu ya, buru-buru pengen dapatin komponennya, biasanya suka ada penyesalan di akhir gitu. Aduh, kenapa nggak nunggu hari ini ya? Padahal ini ada yang lebih murah, lebih bagus. Ini udah kebeli gitu ya PGA-nya. Biasanya seperti itu. Jadi kalian kalau misalkan searching cari-cari komponen ya di Facebook, harus sabar, tenang aja, kalem gitu ya. Cari komponen yang sesuai dengan keinginan kita. Kayak kemarin tuh ya, saya nyari Ryzen 5 3600 ya. Itu saya tenang aja cari-cari, apalagi kalau misalkan ada yang jual BU gitu ya, itu lebih untung juga, harganya bisa lebih murah gitu ya. Nah, kemarin saya cari Ryzen 5 3600 dapatnya di Facebook. Biasanya kalau misalkan saya beli second, pengennya saya tuh yang bundling dengan motherboardnya. Misalkan dia jual prosesor dan motherboardnya tuh bundling ya. Kenapa? Karena kita bisa sekaligus ngetes ya kedua komponen tersebut. Karena ini sangat vital sekali, apalagi second ya. Kalau kita belinya bundling mobo dan prosesor, bisa sekalian dites. Kita nanya ke penjualnya ya, misalkan Bang, itu mobo prosesor normal nggak? Kalau misalkan kita jauh, misalkan di Bandung yang jualnya Jakarta atau Semarang atau di manalah kita nggak bisa COD-an, kita bisa minta videoin ya ketika pengetesan si komponen yang mau kita beli. Misalkan prosesor motherboard, kita lihat tuh, minta videonya ke si penjualnya ketika di install Windows, ketika main game, atau ketika benchmark apapun lah ya yang bisa ngetes prosesor. Kita bisa lihat suhunya, terus kita bisa lihat normal atau enggak gitu ya antara kedua mobo dan prosesor ini ketika dijalankan aplikasi-aplikasi yang standar. Kalau misalkan udah normal, lancar, oh berarti itu kemungkinan ya kondisinya memang beneran lagi bagus. Itu yang pertama. Terus yang keduanya, kalian bisa minta foto ya, minta foto detail untuk si motherboardnya. Misalkan Bang, minta foto dong bagian belakangnya atau bagian depannya. Kalian cek tuh ya, apakah si motherboardnya ada yang pernah disolder, ada yang pernah diganti si IC-nya, atau soket-soketnya ada yang pernah diganti gitu. Kalau misalkan normal, mulus gitu ya, seperti ini nih ya, ini masih normal, nggak ada bekas solderan atau bekas di jumper kayak gitu, berarti memang si motherboard ini belum pernah diservis. Kalau misalkan motherboard udah pernah diservis ya, kemungkinan ya umurnya tuh nggak panjang teman-teman. Ini pengalaman saya sih, tapi ada juga gitu ya diservis tapi tetap setahun 2 tahun masih oke. Kalau misalkan aman nih, nggak ada bekas solderan, bekas apapun, ya udah kita fixin aja. Udah cocok nih, saya beli motherboard dan prosesor misalkan si Core i3 10100F dan motherboardnya H410 misalkan ya, soketnya udah sama LGA 1200, udah cocok.
ya udah beli. Terus jangan lupa yang terakhirnya ya, kalian minta garansi personal ke si penjualnya kalau misalkan kalian beli second. Misalkan bang, minta garansi 2 minggu dong ya, kalau misalkan ada apa-apa kita bisa diretur atau bisa dibantu perbaiki atau bisa dibantu apapun lah sesuai dengan kesepakatan. Itu paling penting banget. Jadi jangan lepas kontak ya kalau misalkan kalian beli second seperti ini. Kalau misalkan kita belinya bisa COD-an, itu lebih enak lagi. Misalkan kita datang ke rumahnya atau datang ke toko gitu kan, kita bisa lihat langsung, fisiknya langsung gitu ya, kita pelototin gitu ya. Terus kita juga bisa ngetes juga, tolong dong misalkan beli ke toko ya, atau COD-an di tempat yang mau jualnya. Biasanya di Facebook tuh kebanyakan ya COD-an lah gitu, bisa langsung ketemu. Dites langsung di rumahnya, kita cek sendiri. Misalkan si prosesor ini gimana suhunya, soket-soketnya berjalan dengan normal nggak untuk si motherboardnya. Nah kita bisa cek langsung, itu lebih enak sih kalau misalkan COD-an. Makanya saya sering banget ya bikin video COD-an supaya bisa lihat langsung kondisi fisiknya. Dan yang keduanya bisa langsung kontak langsung dengan orangnya gitu ya. Jadi kalau misalkan ada apa-apa ya kita selfie bareng-bareng aja gitu. Kalau misalkan ada dia nipu atau ada apa-apa ya tinggal diposting aja gitu di Facebook gitu kan. Dan dia juga pastinya takut juga ya, takut nama tokonya jadi jelek atau dianya jadi tersebar gitu ya, jadi viral gitu ya. Dia juga takut. Jadi pasti barangnya beneran bagus. Itu yang pertama. Terus yang kedua udah nentuin prosesor dan motherboard, biasanya saya nentuin GPU-nya nih ya. GPU misalkan saya kan mau rakit PC 5 jutaan nih kayak kemarin ya, 5 jutaan, 5-6 juta ya. Prosesor dan motherboardnya kita budgetin jangan lebih dari 2 juta. Terus untuk GPU-nya ya udah kita juga tentuin ya supaya nggak limit jadi 7 juta, 8 juta. Kita cari GPU yang harganya 15, 16, 18 ya. Untuk saat ini ketika saya buat video ini tuh di bulan Maret ya, harga 16 sampai 18 tuh ada GTX 1660 Super, 1660 Ti, terus RTX 2060 juga biasanya ada yang jual 2 jutaan kurang lebih ya. Atau dari Radeonnya ada RX 6600, itu banyak banget yang jual ya sekarang, nggak tahu tuh bekas mining atau bekas gaming ya. Nah gimana bang cara nentuinnya gitu ya supaya kita nggak menyesal gitu ya ketika udah beli ini. Ya caranya sama aja kayak tadi ya, misalkan kita jarak jauh, kita minta videonya ketika pengujian si GPU ini. Misalkan bang, tes dong, minta videonya ketika jalanin benchmark 3D Mark, Fire Strike, Time Spy, atau Purmark, atau apapun lah. Pokoknya pengujian-pengujian untuk si GPU-nya. Nanti lihat juga tuh suhunya berapa tuh ya. Apakah masih di bawah standar minimum, misalkan masih paling panas 83, 85. Biasanya itu untuk GPU kelas mid ke atas masih normal lah ya, apalagi second. Tapi kalau misalkan GPU yang low end, misalkan GTX 1650, GTX 1660 Super gitu ya, suhunya di atas 85%, berarti itu ada sesuatu ya. Pastanya udah kering bisa jadi, atau si fan-nya udah kurang bagus bisa jadi. Karena itu kan GPU low end ya, suhunya tuh nggak terlalu panas sampai segitu. Ya paling panas 79, 80 derajat Celcius, biasanya itu udah lumayan lah ya. Tapi kalau misalkan beli GPU yang high end ya, yang TDP-nya tinggi, ya suhu segitu sih wajar-wajar aja. Tapi kalau kalian nyari GPU yang low end, ya suhunya kalian bisa perhatikan juga. Terus apakah dia ada artepak, apakah dia ada restart sendiri, ada ngehang saat pengujian, ya minimal ya 10 menit lah mintain videonya. Kalau misalkan videonya oke, normal gitu, suhunya masih 70-an gitu ya, terus nggak ada kendala, nggak ada apapun lah ya, kondisinya udah bagus. Terus yang kedua sama seperti tadi ya, kita mintain juga foto fisiknya. Jangan lupa teman-teman, kita lihat bagian boardnya nih ya, apakah ada solderan, apakah ada yang pernah diganti gitu ya. Biasanya ada kelihatan heat pipe-nya ya, heat pipe-nya ini apakah udah menguning, apakah udah patah, udah keropos, kalian bisa lihat secara fisik. Terus yang terakhirnya portnya. Nah ini untuk portnya ini penting banget ya. Lihat tuh apakah ada yang karatan atau ada yang patah, kalian bisa tanyakan langsung ke si penjualnya. Itu mintain dites satu-satu berfungsi dengan normal atau enggak. Biasanya saya seperti itu ya ketika mau beli GPU. Jadi semua itu dipastiin dulu teman-teman, supaya nanti nggak menyesal. Nah udah ketemu prosesor, motherboard, GPU, barulah yang lainnya menyusul seperti memori RAM, storage, dan casing yang terakhir. Kenapa bang casing yang terakhir? Karena ya siapa tahu kita dapat GPU yang agak panjang 3 fan gitu ya. Kalau misalnya kita beli casingnya duluan, nanti pasti tancap, nggak cukup casingnya gitu. Akhirnya kan harus dijual lagi. Jadi menurut saya sih casing terakhir aja lah ya. Kalau misalkan beli yang second juga boleh, atau yang baru juga boleh. Terus apalagi untuk power supply. Nah ya, untuk power supply ini kalian bisa lihat lah di rakitan-rakitan PC yang ya 2 tahun ke belakang. Rata-rata saya pakai power supply-nya tuh baru semua.
Walaupun GPU-nya second, mobile processor second, tapi power supply-nya saya tetap yang baru. Karena apa? Karena power supply itu jantung utama, teman-teman ya. Kita nggak mau lah, apalagi ini second gitu ya, pakai power supply yang second juga. Kita nggak tahu kalau misalkan si power supply ini udah diservis atau belum gitu ya, terus tegangannya normal atau enggak kan kita nggak tahu. Misalkan kita rakit PC-nya kayak kemarin tuh yang 6 jutaan ya, saya pakai power supply yang 500 ribuan, atau misalkan wah bang saya ada duit lebih, bisa pakai power supply 500 ribu yang 80 plus bronze yang udah ada sertifikasi lambdanya kayak si XPG Pylon itu kan, itu memang lebih terjamin tapi harganya lebih mahal. Itu lebih puas lah ke kitanya ketika rakit tuh proteksinya udah lengkap, terus supply listriknya udah stabil gitu ya. Jadi ke komponen-komponen second yang kita pakai juga umurnya bisa lebih panjang gitu. Jadi kalau misalkan kalian lagi nyari nih ya, itu tips-tips ya kalau misalkan kita mau rakit PC second. Nyarinya di mana? Ya pertama di marketplace, teman-teman kalian bisa lihat karena di sini banyak banget dan kalian juga bisa nawar kalau di marketplace. Terus keduanya bisa juga ya di Shopee, teman-teman. Kalian bisa cari-cari bahkan di Shopee, di Tokopedia juga kadang ya ada yang jual second juga. Kalau misalkan jarak jauh seperti itu ya kayak tadi ya, mintain fotonya. Terus juga bisa di OLX. Nah ini saya juga nggak promo OLX-nya ya, tapi saya kadang nih ya nyari komponen tuh di OLX. Di OLX banyak banget ya, ada toko, ada freelance yang kerjanya tuh jual beli komponen, ada di sini. Kadang ada yang BU ya, butuh uang banget ya, dijual di OLX. Biasanya kalau misalkan OLX atau marketplace kan kita bisa cari ya, search dulu gitu ya di area-area terdekat rumah gitu ya, supaya nanti bisa kita langsung datang ke rumahnya, datang ke tokonya, bisa cek langsung. Nah itu sih referensi saya kalau misalkan mau rakit PC murah ya, rakit PC 5 juta 6 juta, saya nyarinya di marketplace seperti itu gitu. Oke, gitu aja teman-teman ya, mudah-mudahan video ini atau tips ini bisa bermanfaat untuk kalian. Apalagi kalau kalian yang awam banget nih ya, pengen rakit PC tapi masih bingung ya gimana cara ngerakitnya, terus di mana belinya, terus caranya, tipsnya beli komponen second tuh seperti apa. Kalian bisa tonton video ini, bisa share juga ke teman kalian. Kalau misalkan ada yang awam mau rakit PC, suruh nonton video ini aja. Mudah-mudahan gitu ya bisa bermanfaat untuk mereka. Oke, gitu dulu teman-teman. Kalau misalkan ada pertanyaan, silahkan tinggalkan saja di kolom komentar ya. Mau diskusi atau mau apapun ya, tinggalkan saja di kolom komentar. Nanti kalau misalkan saya jawab, bisa jawab. Atau kalau misalkan saya bisa buatkan videonya, saya buatkan videonya. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adha, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.